Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas dari mata kuliah komputer, yaitu biodata diri dan karangan singkat. Yang pertama, saya akan membacakan biodata diri saya. Perkenalkan, nama saya Farida, NPM 2022077772, nomor absen 34, lokal 3A non regular. Tempat tanggal lahir Sungsong, tanggal 8 Oktober 2000. Agama Islam. Alamat Desa Gunung Batu, RT 1, nomor 2, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kesukaan kucing. Pekerjaan belum bekerja. Status lajang. Hobi baca komik, nonton anime, game, dan nulis naskah. Cita-cita penulis dan karyawan di kantor. Nomor WA 082254247458. Facebook Faridara, Instagram Farida 0102, email faridara125@gmail.com. Yang kedua, saya akan membacakan karangan singkat komputer sejauh yang saya ketahui. Komputer adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan tugas seperti sekarang dan lain sebagainya, menerima, mengirim, dan mencari informasi, tetapi harus menggunakan bantuan dari keyboard dan jaringan serta wifi. Untuk mengakses sesuatu yang kita inginkan, misal menulis naskah novel, kita menggunakan Microsoft Word, lalu tulis naskahnya dan kirimkan ke dalam aplikasi Novelton. Tujuan komputer adalah untuk mempermudah kita berkomunikasi, menghitung, mencari informasi, mencatat, menyimpan, nonton, dan lain sebagainya. Komputer adalah alat elektronik yang canggih ditemukan oleh Charles Babbage. Charles Babbage merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan penghitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Jenis-jenis komputer antara lain PC, desktop, laptop, netbook, PDA, workstation, server, mainframe, superkomputer, wearable komputer. PC, komputer pribadi, mendefinisikan sebuah komputer yang dirancang untuk penggunaan umum oleh satu orang. Sejak Mac disebut sebagai PC, kebanyakan orang menghubungkannya dengan istilah sistem yang menjalankan operasi Windows. PC pertama kali dikenal sebagai mikrokomputer karena jenis komputer tersebut yang lengkap namun dibuat pada skala yang lebih kecil daripada jenis komputer lainnya yang lebih besar dan digunakan oleh kebanyakan orang. Desktop, sebuah PC yang tidak dirancang untuk mudah dibawa adalah komputer desktop. Sistem desktop adalah jenis komputer yang digunakan di lokasi permanen. Laptop disebut juga sebagai notebook. Laptop adalah komputer portabel yang mengintegrasikan layar, keyboard, perangkat petunjuk, memori, dan hard disk. Semua dalam cat baterai dioperasikan dalam ukuran sedikit lebih besar dari rata-rata buku hardcover. Notebook merupakan ultra portable komputer yang lebih kecil dari laptop tradisional dan pembelian notebook lebih murah. PDA, Personal Digital Assistant. PDA terintegrasi dengan komputer yang sering menggunakan hash memory daripada hard drive untuk penyimpanan. Tidak memiliki keyboard tetapi mengandalkan teknologi layar sentuh untuk input pengguna. Workstation
Workstation hanyalah sebuah komputer desktop yang memiliki prosesor yang lebih kuat, memori tambahan, dan peningkatan kemampuan untuk melakukan tugas kelompok khusus seperti 3D, grafis, atau pengembangan permanen. Server merupakan komputer yang sudah dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada komputer lain melalui jaringan. Komputer biasanya memiliki prosesor yang kuat, banyak memori, dan hard. Server merupakan komputer yang sudah dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada komputer lain melalui jaringan. Komputer biasanya memiliki prosesor yang kuat, banyak memori, dan hard drive besar. Mainframe. Pada awal komputasi, komputer mainframe yang besar dapat mengisi seluruh ruangan atau bahkan seluruh lantai. Mainframe digunakan untuk menggambarkan mesin-mesin raksasa sangguhan jutaan transaksi setiap hari. Superkomputer, jenis komputer yang biasanya memerlukan biaya ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar. Meskipun beberapa komputer kinerja tinggi yang bekerja secara paralel sebagai sistem tunggal. Wearable komputer. Tren terbaru dalam komputasi komputer adalah yang dipakai di tubuh manusia. Pada dasarnya, aplikasi komputer umum, email, database, multimedia, kalender, atau seluler diintegrasikan ke dalam jam tangan, ponsel, dan bahkan pakaian. Fungsi komputer yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui wearable komputer. Tren terbaru dalam komputasi komputer adalah yang dipakai di tubuh manusia. Pada dasarnya, aplikasi komputer umum, email, database, multimedia, kalender, aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain, atau peralatan lainnya. Fungsi paling utama adalah melakukan pemrosesan. Sekian dari saya tentang jati diri dan karangan singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.